Dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Tujuan selanjutnya, lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung terbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kosein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh ya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilu menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Yang terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Habis itu, sistem makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ yang terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Nah, itulah proses pencernaan pada tubuh manusia. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Siap-siap, Bung. Aku ngedeteksi ada makanan yang masuk. Makasih infonya otot sphincter esophagus. Sama-sama, Bung. Si bos makan yang beginian mulu.
Sus, oi usus. Kenapa, Bung? Sebentar lagi aku mau ngirim makanan yang udah aku cerna ya. Tinggal bilang kimus ribet amat, Bung. Kan gak semua yang nonton tuh artinya kimus. Iya, Bung. BTW, makanan apa yang kita cerna, Bung? Junk food sus. Alah, si bos makan junk food mulu. Bikin kesel aja. Malah ngeluh kirim jangan nih. Iya, Bung. Buruan kirim sini. Kalau makanannya junk food, berarti diriku harus ngeluarin hormon kolesistokiningnya banyak ini mah. Bikin malas aja si bos. Ini nih banyak banget hormon CCK yang dikeluarin si usus. Iya nih, Pankreas. Berarti si bos makan makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat. Oh gitu. Berarti kita juga harus ngeluarin enzim pencernaan untuk mencernah mereka jadi nutrisi dalam jumlah banyak juga dong. Bener banget, bro. Ya udah, yuk kita gaskan tuh membantu. Ayo, bro. Waduh, banyak banget CCK yang kamu lepas sus. Ya iyalah, Bung. Ingat, kita lagi mencerna junk food. Makanan yang tinggi lemak sama karbohidrat. Iya sus, cuman feeling gak enak aja ini sus. Udahlah, Bung. Kalau kenapa-kenapa bukan salah kita juga. Tapi salah si bos yang sering banget makan junk food. Paham? Iya sus, paham. Hebat kamu bisa paham, padahal kamu bukan otak. Berisik asus. Kenapa otot sphincter pagus? Hormon CCK pada nempel di badan aku bung. Aku jadi relaksasi, jadi gak bisa nutup maksimal. Hah? Oi usus, gimana ini? Sphincter pagus jadi relaksasi gara-gara kebanyakan hormon CCK. Ya jangan salahin diriku, Bung. Diriku mau bekerja udah sesuai prosedur. Rasa-rasanya, aku ngedenger sphincter pagus relaksasi ya. Gimana caranya kamu ngedenger? Kuping aja kagak punya. Diam kau lambung, aku lagi ngobrol sama usus. Iya bener asam lambung. Kalau gitu, gerbang menuju kerongkongan terbuka lebar. Bener banget. Naikin ke kerongkongan, bikin dada si bos panas terbakar. Enak malah dihasut. Biarin aja, Bung. Biar si bos tahu keseringan makan junk food itu gak bagus untuk organ pencernaan dan bisa menyebabkan penyakit GERD. Iya dah, terserah kalian aja. Makasih saran dan informasinya usus. Diriku berangkat dulu ya. Dadah. Duh. Dadah gua sakit. Sebaiknya jangan terlalu sering makan junk food. Selain bisa menyebabkan GERD, gastroesophageal reflux disease, juga bisa menyebabkan penyakit metabolik.